Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali minggu ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita via video YouTube. Adik-adik apa kabar semua? Kakak berharap adik-adik semua sehat-sehat dan tetap bersuka cita sampai saat ini ya adik-adik. Adik-adik, yuk kita memulai ibadah kita dengan satu pujian Selamat Pagi Bapa. Ayo adik-adik kita bernyanyi semua. Adik-adik, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Dan kita awali dengan doa pembuka. Mari adik-adik sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur Bapa, hari ini kami kembali boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau memuji nama-Mu Bapa, bersama-sama adik-adik kami semua. Bapa, tolong berkati kami semua, anak-anak-Mu, untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami hari ini. Walaupun kami belum bertatap muka, kami lakukan ibadah kami ini lewat video YouTube. Berkati ibadah kami ini Bapa, dari awal hingga nanti selesainya ya Bapa. Dan sebelumnya dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun Bapa atas segala dosa-dosa kesalahan kami. Ampuni kami Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu, kami juga layak untuk menerima anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terimalah doa dan ucapan syukur kami pagi hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kembali kita akan bernyanyi dengan satu lagu pujian, Tuhan Yesus baik. Adik-adik tahu Tuhan Yesus teramat sangat baik untuk kita semua. Karena itu kita harus tetap selalu mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan.
Yuk, sebelum kita memulai mendengar firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kakak Femi, sama-sama kita akan bernyanyi dengan satu lagu pujian Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Kakak Petris. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah, penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat kembali lagi berkumpul dalam ibadah sekolah minggu GPKB Menteng. Kiranya Tuhan berkati kami, agar sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin hati, jiwa, dan pikiran kami untuk mengerti pelajaran tentang firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita dapat kembali berkumpul dan bertemu dalam ibadah sekolah minggu GPKB Menteng. Mudah-mudahan adik-adik di rumah sehat-sehat dan selalu sukacita ya untuk belajar firman Tuhan. Ya, langsung saja firman Tuhan kita kali ini terambil dari Mika 5 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 4a. Nah, kakak akan bacakan di sini. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya
dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, baik. Tema firman Tuhan kita kali ini adalah nubuatan Yesus yang akan lahir. Adik-adik tahu tidak apa arti nubuatan? Ya, nubuatan artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Nah, biasanya nubuatan itu dikatakan melalui perantaraan seorang atau lebih tepatnya disebut seorang nabi. Nah, lalu nubuatan apa sih yang kita baca dari firman Tuhan kita tadi? Nah, ayo adik-adik kita sama-sama cari tahu apa ya kata firman Tuhan dan nubuatan yang disampaikan dari firman Tuhan tadi. Nah, adik-adik, ada orang yang dapat mengetahui kejadian di masa depan. Nah, seperti tadi yang kakak bilang, nubuatan. Jadi orang-orang yang mengetahui tentang kejadian di masa depan, nah namanya itu seorang nabi yang melihat nubuatan. Nah, kenapa dia bisa melihat nubuatan? Karena Tuhan memberitahukan kepadanya. Nah, nabi-nabi pada masa perjanjian lama tahu bahwa Tuhan akan datang menjadi manusia. Mereka diberitahukan oleh Tuhan sendiri karena mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan perkataan Tuhan kepada manusia lewat firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada di mana? Ya, firman Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, contohnya seperti Nabi Mika ini. Dia disebut nabi karena Tuhan langsung berbicara kepada dia. Zaman dahulu kala kalau Tuhan mau kasih tahu sesuatu kepada manusia, dia atau Tuhan itu pasti bilang kepada nabi Tuhan. Contohnya seperti Nabi Mika ini. Tuhan mengatakan sesuatu kepada dia. Nah, Nabi Mika ini adalah seorang yang berasal dari Moreshet. Nah, ia merupakan salah satu nabi yang berkarya di abad 8 sebelum Masehi. Nah, ia adalah seorang nabi yang dicatat oleh Alkitab yang pertama memberitakan bahwa Yerusalem dan Bait Allah akan dihancurkan. Nah, Mika itu hidup ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Tapi kok dia bisa tahu ya? Ya seperti kakak bilang tadi. Nah, Mika itu diberitahu oleh Tuhan sendiri. Nah, menakjubkan bukan? Sejak itu Israel percaya bahwa akan datang seorang penyelamat dunia, tepatnya di Bethlehem, seperti yang dikatakan oleh Nabi Mika. Nah, nubuatan Nabi Mika seperti apa sih adik-adik? Nah, yang pertama kita baca dari ayatnya yang pertama, dari Mika yang kelima ayatnya yang pertama. Kakak bacakan lagi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Apa arti nubuatan Nabi Mika ini ya adik-adik? Artinya bahwa akan ada seorang yang memerintah atau memimpin orang Israel. Nah, dia ini berasal dari Efrata. Adik-adik tahu tidak di mana Efrata? Nah, Efrata itu berada di Bethlehem. Nah, nubuatan Mika terbukti nggak adik-adik? Nah, iya, terbukti ya bahwa benar Tuhan Yesus yang adalah seorang pemimpin, seorang raja, lahir di kota Bethlehem 2000 tahun lalu. Dan kita akan segera merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, nanti bulan Desember, tepatnya tanggal 25, kita merayakan apa yang namanya Natal. Kita akan merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus yang telah lahir 2000 tahun lalu di kota Bethlehem. Ya, dari ayat yang ke-1 ini juga dikatakan yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.
Artinya apa adik-adik? Artinya bahwa yang lahir itu atau Yesus yang lahir itu katanya sudah ada sejak purbakala. Siapa sih yang ada sejak purbakala? Sejak bumi belum diciptakan? Iya, Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang ada sejak dahulu kala. Sebelum ada manusia, sebelum ada pohon, sebelum ada binatang, sebelum ada bumi ini diciptakan, Tuhan sudah ada. Jadi artinya Yesus adalah Tuhan sendiri karena dia ada sejak purbakala. Nah, yang ketiga, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Nah, di sini ada kata-kata lahir dari perempuan. Nah, artinya apa? Berarti Yesus itu lahir dari seorang perempuan. Perempuan siapa sih? Adik-adik udah pernah dengar cerita Tuhan Yesus? Ya, perempuan itu atau mamanya Tuhan Yesus atau ibunya Tuhan Yesus yang melahirkan Tuhan Yesus namanya Maria. Maria mengandung karena Roh Kudus. Dia tidak menikah dulu, tapi dia bisa mengandung karena Roh Kudus. Dan terbukti tidak nubuatan Nabi Mika ini? Ya, lagi-lagi terbukti bahwa Yesus lahir dari seorang anak darah Maria, dari seorang perawan Maria. Lalu pada ayatnya Mika 5 ayat yang ketiga dikatakan di sana, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Artinya apa adik-adik? Artinya bahwa Yesus inilah yang akan mengembalakan manusia. Maksudnya apakah mengembalakan? Aku nggak ngerti. Oh iya, artinya kakak jelaskan di sini. Artinya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu hadir di setiap musim hidup kita. Di setiap kita saat senang ataupun saat sedih, Tuhan Yesus yang selalu hadir di tiap musim dan waktu hidup kita. Jadi artinya Tuhan Yesus mengembalakan bahwa Yesus adalah yang selalu hadir di tiap kehidupan kita. Yang terakhir di ayat yang ke-5a, nah, dikatakan dan dia menjadi damai sejahtera. Artinya apa? Artinya Yesus yang hadir itu adalah Tuhan yang selalu membawa damai sejahtera untuk kita anak-anaknya, juga anak-anak sekolah minggu GPKB Menteng, dan membawa juga damai sejahtera untuk siapa? Untuk seluruh dunia. Karena damai sejahtera untuk seluruh dunia. Dan benarlah ya perkataan Nabi Mika tadi bahwa semua nubuat Nabi Mika terbukti dan tergenapi bahwa Yesus Sang Juru Selamat penembus dosa manusia telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Jadi setiap kita merayakan Natal, kita juga merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita memperingati kedatangan Juru Selamat penebus itu, penebus dosa manusia, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita sebentar lagi akan merayakan Natal di gereja. Kita akan merayakan Natal bersama mama, papa, kakak, dan adik, kakak-kakak sekolah minggu, dan bersama teman-teman sekolah minggu juga. Oke adik-adik, jadi mari kita semua penuh sukacita menyambut dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dengan merayakan Natal. Nah, demikian firman Tuhan kita kali ini. Terima kasih adik-adik. Selanjutnya kakak serahkan kepada kakak Petris. Nah adik-adik baru saja mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Femi ya, yang berjudul Nubuat Kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebelum mengakhiri ibadah ini, kita kembali mengangkat satu pujian untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan bernyanyi Selamat Selamat Datang. Nah, sesudah itu
kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup nanti yang akan disampaikan doa penutup oleh Kakak Femi. Adik-adik, Kakak berharap adik-adik untuk minggu depan kita kembali bertemu untuk ibadah sekolah minggu lewat Zoom. Kita bersama-sama ya. Kita ajak teman-teman kita yang hari ini belum sempat ibadah, kita bisa bersama-sama ibadah minggu depan untuk ibadah sekolah minggu untuk lewat Zoom. Yuk adik-adik, kita sama-sama bernyanyi selamat-selamat datang. Baik adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir ibadah ini. Kiranya apa yang kami pelajari bersama tentang kebenaran firman Tuhan dari nubuatan Nabi Mika, tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tentang penantian akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kiranya kami semua dapat mengerti dan memahami dan memaknai arti kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa dapat bersukacita dalam kehidupan kami, agar kami sebentar lagi akan merayakan Natal, kami dapat memaknai apa makna Natal yang kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari bersama adik-adik kami sekolah minggu GPKB Menteng. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk adik-adik kami, kiranya Tuhan berkati mereka, berkati dalam kesehatan mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang jauh dari sakit penyakit, agar Tuhan berkati dalam setiap tumbuh kembang mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang penuh sukacita dalam kehidupan mereka bersama orang tua mereka dan keluarga mereka. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami, agar mereka Tuhan berkati dengan kepintaran di sekolah mereka, di pelajaran mereka, walaupun mereka masih ada yang sekolah online, kiranya Tuhan boleh beri hikmat, kepintaran mereka untuk mengerti setiap pelajaran yang diajarkan oleh guru dan orang tua mereka, agar mereka mempunyai masa depan yang cerah, mereka menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang membanggakan bagi keluarga, orang tua, bahkan bagi gereja. Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya juga Tuhan berkati para orang tua sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan beri para orang tua sekolah minggu, beri berkat, kasih, anugerah, pertolongan, berkat limpah-limpahan rezeki yang daripada Tuhan, agar mereka semakin dapat mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPKB Menteng. Berkati pelayanan gereja kami Tuhan, agar penuh kasih, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga berkati para pendeta yang melayani di sini, berkati para situa yang melayani di GPKB Menteng, berkati juga para pelayan Tuhan, para situa, para majelis, para guru-guru sekolah minggu, dan semua yang boleh terlibat dalam pelayanan di gereja ini Tuhan. Kiranya mereka selalu melayani Tuhan dengan penuh berkat anugerah yang daripada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan selalu. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan jauhkan dari mara bahaya, Tuhan jauhkan dari pandemi. Kiranya juga Tuhan berkati para pemimpin dan bangsa negara ini, agar memimpin kami dengan bijaksana dan penuh hikmat yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya di atas semua itu Tuhan ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak selalu mendapat berkat kasih anugerah Tuhan selalu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Bye adik-adik, sampai jumpa.